Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ana Jessica Worang dengan NIM 1906 1102 073. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif atau sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tindakan, dan sebagainya. Berikut adalah cara berkomunikasi yang baik antar manajer dan bawahan di kantor. Yang pertama, jangan pernah menunjukkan emosi. Kedua, hindari menggunakan pendekatan anonim. Ketiga, gunakan sesi umpan balik. Keempat, jangan berkomunikasi hanya karena Anda perlu berkomunikasi. Kelima, pastikan Anda tersedia secara fisik. Keenam, pastikan Anda memiliki sikap egalitarian. Ketujuh, tindak lanjuti masukan dari karyawan. Terkait dengan kepemimpinan, maka komunikasi yang baik sangatlah penting dimiliki oleh seseorang pemimpin karena berkaitan dengan tugasnya untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, mendorong anggota untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi antar budaya juga memudahkan individu dan atau kelompok saling mengerti dan memahami kebutuhan masing-masing demi tercapainya tujuan yang saling menguntungkan. Contoh komunikasi lintas atau antar budaya misalnya komunikasi yang terjadi antar orang Medan dan orang Sulawesi atau orang Indonesia dengan orang Spanyol. Berikut 8 cara berkomunikasi lintas budaya di perusahaan multikultural. Yang pertama, menjaga etika dalam berkomunikasi lintas budaya. Kedua, menghindari penggunaan kata slang. Ketiga, memberi pernyataan terbuka. Keempat, menjadi pendengar yang baik di perusahaan multikultural. Kelima, mencatat jika diperlukan. Keenam, menghindari asumsi dan penilaian. Ketujuh, peka dengan terhadap perbedaan dalam perusahaan multikultural.